Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Pardi Winaldi, Direktur dari Kantor Hukum Merdeka, merupakan kuasa hukum ataupun penasihat hukum daripada Bapak Mursidi. Menyampaikan pada hari ini tanggal 21 Februari 2022 telah memasukkan gugatan ataupun pemohonan pra peradilan kepada Pengadilan Negeri Pisang Barat. Kami minta kepada instansi tetap mengikuti perkara ini karena perkara ini sudah keluar dari jalur yang benar. Wabarakatuh. Tepat pada hari ini, hari Senin tanggal 21 Februari 2022, kami dari Kantor Hukum Merdeka, saya sendiri Pardi Winaldi sebagai Direktur Kantor Hukum Merdeka beserta tim di sini adalah penerima kuasa dari Bapak Mursidi, yang mana Bapak Mursidi merupakan tersangka dalam laporan pengaduan yang diajukan oleh Kasiman pada tanggal 21 Juni 2021. Lanjut setelah itu tanggal 28 Juni 2021 rentan dari laporan pengaduan berubah menjadi laporan polisi tanggal 28 Juni, rentan 7 hari. Langsung pas pada waktu itu keluar surat perintah penyidikan, pertanda setelah dimulainya penyidikan. Itu cerita awal ya. Selanjutnya perlu kami sampaikan di sini, perbuatan yang dilakukan oleh klien kami Mursidi CS, kami pertegas di sini bukanlah perbuatan pidana, melainkan adalah perbuatan perdata. Karena dasar apa? Klien kami ataupun di sini atas nama adiknya Elinvia adalah orang yang berhak dan sah memiliki dasar kepemilikan atas tanah objek perkara di sini. Dengan dasar di sini ada terdapat 5 dasar kepemilikan. Yang pertama, surat pernyataan milik tanah. Di sini hibah dari ayahnya, yaitu dari almarhum Tangku Makmur, ayah dari Elinvia. Elinvia adalah adiknya Mursidi, adik kandung, satu ayah satu ibu. Itu tanggal 23 Juni tahun 1997 itu dihibahkan oleh ayahnya kepada Elinvia, satu anak perempuannya. Selanjutnya surat pernyataan penyerahan hak oleh penguasa atas tanah ulayat oleh nenek mama Datuk Simarajo di Kampung Baru, Koto Tangah, Rimbo Panjang, Jorong Anam Kota Utara, Nagari Kanali, Kecamatan Lili, Sumatera Barat. Yang mana kisar Datuk Simarajo di sini melakukan penyerahan ulayat kepada nama di sini Elinvia, umur 9 tahun, suku Sikumbang, pada tanggal 2 Juni 2007. Selanjutnya surat pernyataan kaum. Di sini mama kepala kaum atau kepala waris di sini Tambi, anak laki-laki tertua dari almarhum Tangku Makmur, tidak lain adalah kakak kandung dari Elinvia sebagai mama kepala waris, menyatakan di sini tanah memang betul milik Elinvia oleh mama kepala waris. Diserahkan itu tertanggal 2 Juni 2007. Selanjutnya surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah atau kita kenal juga dengan kata supradik. Supradik di sini jelas di sini adalah milik Elinvia dengan objek tanah yang terletak di Kampung Baru, Koto Tangah, Rimbo Panjang. Di sini ditandatangani oleh ahli waris, itu tertanggal 22 Juni juga 2007. Dan di sini juga ditandatangani oleh wali negari tahun 2007 itu, yaitu atas nama Mas Fud SH sebagai wali negari waktu itu. Ketua LAN di sini ataupun ketua KAN di sini Tuangku Asrul yang di Pertuan Kinali menandatangani. Kepala Jorong Anam Kota Utara Henry menandatangani. Camat Kinali Tigor Nasution BA menandatangani dalam supradik ini. Lanjutnya itu yang terakhir, ini surat dari surat keterangan dari kantor wali negari nomor 46 garing SKT garing WN Kinali atau wali negari garing bulan 7 tahun 2007, tanggal 18
bulan 7 tahun 2007, wali negari di sini menandatangani Mashud dan camat mengetahui, yaitu Tigor Nasution, menyatakan kepemilikan atas tanah benar sah adanya adalah Eli Nevia, adik kandung daripada Mursidi. Tidak lain adalah klien kami sendiri. Karena dasar kepemilikan yang kami sampaikan tadi sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum daripada klien kami Bapak Mursidi, Bapak Mursidi bersama kawan-kawan ataupun kami sebut juga dengan Mursidi CS melakukan pemagaran pertama tanggal 15 Juni 2020 terhadap tanah yang kami sampaikan tadi. Terhadap pemagaran pertama ini, pihak PT PSM atas inisiator suruhan daripada direksi perusahaan atas nama Bapak Antoni memerintahkan jajarannya untuk merobohkan bangunan pagar itu secara sepihak. Terhadap perobohan yang dilakukan oleh Kantoni CS selaku pemilik perusahaan PT PSM tersebut dilaporkan oleh Olimpia ke Polsek Kinali. Terhadap laporan tersebut masih tahap lidik atau penyelidikan. Perkara tersebut penyidik Polsek Kinali melakukan koordinasi dengan Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menyebutkan bahwa berdasarkan edaran Jaksa Agung 22 Januari 2013 mengatakan objek yang pada intinya adalah tanah, di sini objek materialnya adalah tanah, harus didudukkan dulu, harus secara jelas dulu siapa pemilik yang sah akan tanah tersebut. Maka jelas di sini adalah masuk dalam klasifikasi perdata dari langsung. Intinya dudukkan dulu satu kepemilikannya, baru perkara pidana bisa dilanjutkan. Itu jawaban dari Polsek. Sehingga laporan Eli Nevia tertunda sampai sejauh ini. Tertunda masih tahap penyidikan. Lalu Eli Nevia bersama Mursidi kakaknya masih merasa haknya dikebiri di sini. Terus Eli Nevia bersama kakaknya dan kawan-kawan yang lainnya melakukan pemagaran kedua. Apa yang tujuan dilakukan pemagaran? Tidak lain dan bukan adalah mempertegas hak kepemilikan seperti yang kami sampaikan tadi dengan dasar 5 bukti kepemilikan tadi itu. Dilakukan pemagaran kedua, dan sebelum itu 1 bulan lamanya klien kami, sebelum saya waktu itu belum mendapatkan kuasa ya, mengajukan permohonan perlindungan hukum, pemberitahuan pemagaran kepada Polres Pasaman Barat, namun tidak direspon. Kalau ada dalam tempo waktu 1 bulan perusahaan ataupun siapapun orangnya keberatan terhadap tindakan atau upaya yang mau dilakukan oleh klien kami, yaitu mempertegas hak miliknya, memagar tanah pekarangan miliknya tadi, silahkan temui klien kami. Namun dalam waktu 1 bulan tidak ada pihak yang keberatan ataupun melakukan gugatan secara keperdataan terhadap kepemilikan tanah. Lalu pada tanggal 19 Juni 2001 klien kami bersama kawan-kawan melakukan lagi mempertegas kepemilikannya dengan cara memagar tanahnya waktu itu. Dan tanggal 21 Juni Kasiman dalam hal ini membuat laporan pengaduan. Perlu kami perlihatkan laporan pengaduannya. Kasiman di sini. Kasiman ini siapa, Pak? Kasiman adalah humas dari PT PSM. Di sini tertanggal 21 Juni 2001. Ini pemagaran kedua tanggal 19 ya. Terakhir tanggal 20. 1 hari setelah itu langsung Kasiman melaporkan. Pemagaran pertama tanggal 19 sampai tanggal 20. Tanggal 21-nya langsung dilaporkan pengaduan di Polres. Di sini lihat, boleh diperhatikan, tidak ada kop PT PSM, tidak ada stempel atas nama PSM laporan pengaduannya. Dan di sini laporan pengaduannya tidak ada Kasiman sebagai humas mendapatkan kuasa dari direktur perusahaan. Jadi dia pelapor sebagai pribadi, bukan sebagai humas. Kami berpikiran seperti itu karena tidak layak, tidak terpenuhi dasar Kasiman mewakili PSM karena tidak memiliki kuasa dari direktur, dan tidak ada juga sini stempel ataupun identitas menandakan dia adalah atas nama PSM.
Jadi dilaporkan oleh Kasiman di sini, kami perlu pertanyaan Kasiman itu siapa? Apa keberatan dalam laporannya? Keberatan kami di sini yang pertama Ada pengaduannya. legalitas. Pengaduannya apa? Ada hak dia atau gimana? Bahwasanya di sini mengatakan mengajukan laporan pengaduan kepada Polres Pasaman Barat tentang peristiwa penghalangan jalan umum menuju PT PSM. Dikutip, jalan umum. Inilah pengaduannya, jalan umum. Oleh Mursidi dan kawan-kawan dengan cara membuat fondasi beton di tengah jalan menuju PT PSM. Selain itu, Mursidi dan kawan-kawan juga memasang kawat berduri di atas pagar fondasi beton dimaksud, sehingga terhalanglah secara semua aktivitas armada menuju PT PSM. Itu yang dilaporkan oleh Kasiman, laporan pengaduan. Jadi yang kami kutip di sini itu tadi itu. Tidak ada identitas yang membuktikan Kasiman adalah kuasa ataupun humas dari PSM. Kami berasumsi ini adalah Kasiman secara perseorangan pribadi. Namun di sini ditindaklanjuti. Itu pertama laporan pengaduannya. Terkait hal ini dilakukanlah undangan klarifikasi kepada klien kami. Waktu itu surat masuk kepada klien kami seperti aturan dalam KUHP minimalnya 3 hari menjelang seseorang menghadap itu harus sampai surat kepada dia. Sementara surat itu sampai kepada klien kami pada hari Minggu, harinya saya lupa tanggalnya ya, besoknya Senin disuruh menghadap. Tentu klien kami belum siap, dan waktu itu klien kami tidak berada di Pasaman Barat. Karena saya selaku kuasa di sini mendapat informasi tersebut, saya diutus oleh klien untuk memenuhi panggilan klarifikasi, menyampaikan bahwasanya klien kami tidak bisa hadir. Undang klarifikasi pertama dengan dasar surat datang itu kurang dari 3 hari, dan klien kami juga belum siap waktu itu dan juga di luar daerah. Sehingga kami berharap waktu itu penyidik melakukan panggilan klarifikasi kedua. Untuk apa? Supaya berimbangnya informasi terhadap tuduhan yang dilampaikan oleh Kasiman. Laporan yang disampaikan oleh Kasiman, apakah benar? Seharusnya penyidik dalam hal ini ataupun penyelidik Polres Pasaman Barat balen, seharusnya equal, adil, berlaku adil, seimbang. Dengan lebih dulu seharusnya meminta dulu keterangan klarifikasi. Benar enggak tuduhan Kasiman ini? Namun tanpa proses klarifikasi, tanpa keterangan pendahuluan oleh klien kami, tidak ada waktu untuk membela diri, mengklarifikasi dan menjelaskan seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya perbuatan ini adalah dalam hazmat kekerasan milik, bahwasanya tanah ini adalah tanahnya klien kami. Dengan dasar-dasar yang kami sampaikan tadi itu, langsung seminggu setelah Kasiman ini memasukkan laporan pengaduan, langsung laporan polisi. Langsung penyidikan juga pada tanggal itu dengan waktu seminggu. Dan berselang kalau tidak salah 3 hari langsung tersangka klien kami. Langsung tersangka. Kalau tidak salah kami di sini sidik itu tanggal 28 Juni, yaitu sekitar tanggal 31 Juni atau 30 Juni klien kami tersangka. Ditetapkan tersangka ya. Kenapa kami tidak jelas di sini? Perlu saya kutip. Kami tidak mendapatkan SPDP. Kami tidak tahu kapan dimulainya penyidikan. Kami cross check ke kejaksaan. Saya bikin press release juga waktu itu dengan tim. Bahwasanya didapati tidak ada penyidik Polres Pasaman Barat melakukan koordinasi dengan kejaksaan. Tidak ada mengirimkan SPDP, yang mana amanat dari hukum acara tersangka wajib hukumnya mendapatkan SPDP. Kalaupun tidak dia diberikan kepada dia, kepada keluarganya. Kalaupun tidak kepada keluarganya, kepada penasihat hukumnya. Bahwasanya pertanda penyidikan sudah dimulai. Namun terhadap hak tersebut tidak sampai kepada tangan kami. Begitupun kepada kejaksaan kami tanyakan, jaksa mengatakan tidak ada SPDP masuk terkait laporan ini. LP yang saya sampaikan tadi. Jadi kami di sini di sini azas hukum acara dikangkangi oleh penyidik Polres Pasaman Barat dengan menyampingkan azas praduga tidak bersalah. Atas dasar apa begitu agresifnya penyidik Polres Pasaman Barat dengan serta-merta, dengan secara gamblang, tanpa memikirkan validitas dan kreabilitas data bukti yang dimiliki, langsung klien kami tersangka.
Bang, berarti sebelum ditetapkan tersangka, klien abang pernah nggak diperiksa bang? Minta keterangan sebelumnya, sebelum penetapan tersangka tanggal Belum. 21. Belum pernah ya? Berarti Belum belum pernah. pernah diperiksa langsung ditetapkan tersangka. Langsung tersangka hadir tanpa ada dipanggil sebagai klarifikasi, Iya. tanpa ada dipanggil tapi kan tadi berhalangan Iya, iya. dan hukum acaranya dia tidak tepat. Kayak kami Secara tidak hadir. langsung diklarifikasi langsung belum pernah Belum memberi ada. keterangan berarti bang ya. Belum ada. Setelah ditetapkan tersangka baru ada gitu bang. Baru ada dipanggil. Bang, sedikit bang ya. Kasiman itu sebagai apa dia mas? Hasilnya kami tanyakan di sini Kasiman mengaku sebagai humas PT Presiden laporan pengaduan tadi itu. Tapi di sini kan tidak ada ciri-ciri membuktikan Kasiman adalah humas PT Presiden, tidak ada kuasa. Berarti setelah tersangka baru dipanggil ya? Ya baru dipanggil. Hadir ya bang ya? Hadir. Kami kooperatif panggilan pertama langsung dihadiri dan kami bawa saksi. Waktu itu. Ya, lanjut Bang. Lanjut bang. Jadi terkait hal itu laporan polisi tadi itu karena proses yang ditempuh oleh penyidik Polres Sumatera Barat menurut kami adalah cacat formil dan cacat material. Kami